Oke, balik lagi dengan saya di channel ini dan pada kesempatan kali ini masih seputar Cana Maru, lebih tepatnya Cana Maru Borneo yang beberapa hari yang lalu saya pindahkan dari kolam ke akuarium. Akuariumnya sendiri saya letakkan tidak jauh dari kolam supaya pergantian airnya bisa saya lakukan setiap hari sehingga kualitas airnya terjaga dan juga akuariumnya itu bisa saya bersihkan dengan mudah. Karena itulah alasan saya kenapa akuariumnya saya taruh di dekat kolam dan di luar ruangan. Nah, dampak positifnya itu tadi ya. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu adalah ketika akuarium ada air kemudian sepanjang hari, dalam artian mungkin pagi sampai sore terkena sinar matahari, efeknya itu adalah kaca dari akuarium ini akan cepat berlumut. Nah, itulah alasan kenapa hampir setiap hari saya kuras akuariumnya, kemudian kaca di akuariumnya ini saya lap menggunakan kain. Karena kalau tidak seperti itu, pertumbuhan dari lumutnya bakal cepat banget. Dan bisa dilihat ya, bagian dasar dari akuariumnya sendiri udah seperti ini, sangat berbeda dengan bagian samping kiri kanannya, depan belakang. Karena samping kiri kanan dan depan belakang ini saya lap terus-terusan hampir setiap hari, mungkin maksimal 2 hari sekali ya. Ya supaya tidak berlumut itu tadi. Kemudian kenapa ikan ini saya taruh di luar ruangan dan terkena sinar matahari secara langsung? Alasannya karena saya ingin coba ya memprogres warna dari Cana Maru Borneo yang saya pelihara ini, apakah setelah sekian lama, sekian hari atau sekian bulan ikan ini saya taruh di akuarium terkena sinar matahari secara langsung, apakah warnanya itu akan berbeda dengan waktu di kolam? Apakah lebih bagus atau malah lebih jelek? Soalnya ketika ikan ini berada di kolam, bisa dibilang juga terkena sinar matahari langsung. Tapi itu kan cuma dari atas, kemudian bagian bawah atau dasar dari kolamnya sendiri kan berwarna gelap. Sedangkan ini kan saya taruh di akuarium, juga sama terkena sinar matahari juga secara langsung, tapi bagian samping kiri kanan itu kan kaca sehingga tembus pandang dan bisa dibilang bening ya. Jadi sinar matahari bisa masuk dan kena ikannya secara langsung. Nah, berhubung iseng-iseng, bukan iseng sih, sengaja cari ilmu di YouTube juga, lihat video-video dari orang lain tentang bagaimana menaikkan warna, kemudian melatih mental dan juga mempertebal bar. Nah, dari yang saya tonton, banyak yang merekomendasikan untuk menjemurnya di bawah sinar matahari secara langsung. Nah, makanya ini alasan saya kenapa ikan ini saya tempatkan di outdoor atau tempat yang bisa terkena sinar matahari. Untuk sampai sekarang ini mungkin treatment yang saya lakukan masih itu. Sempat beberapa waktu yang lalu ada yang memberikan saran dengan cara memberi daun ketapang. Nah, itu masih belum saya lakukan ya. Sebenarnya udah ada daun ketapangnya. Tapi belum saya buat video. Mungkin di hari kedepannya saya bakal coba itu dan bakal saya videokan lagi apakah hasilnya bagus ataukah tidak. Kalau bagus ya tentu saya bakal teruskan, kalau mungkin gak ada perkembangan atau malah ikannya jadi jelek ya saya kembali lagi dengan cara seperti ini, cukup air bening aja. Dan untungnya setelah beberapa hari ikan ini saya tempatkan di akuarium, baik mental, kemudian respon makan, kemudian warna dan juga barnya, kalau menurut saya dari waktu ke waktu ikan ini mengalami progres ke arah yang lebih baik. Dalam artian ikannya mau aktif, mau lebih berinteraksi, bahkan ketika tangan saya masuk seperti video sebelumnya, ikan ini mau menyerang. Berarti kan bisa dibilang ikan ini cocok ya saya tempatkan di akuarium ini. Mungkin
di lain kesempatan doakan saja akuariumnya bakal saya upgrade ke arah yang lebih besar lagi. Tapi untuk sekarang ini ya mungkin cukup ini aja ya, karena walaupun akuarium ini kecil, kalau menurut saya juga ada kelebihannya, yaitu adalah ketika saya ajak bermain ikan ini dengan menggunakan tangan, dan tangan saya itu saya masukkan langsung ke dalam akuarium, ruang dari akuarium itu kan lebih sempit, sehingga efeknya adalah ikan itu lebih mudah saya pegang. Toh juga ternyata ikannya juga tidak stres, tidak mageran. Jadi kalau menurut saya ya tidak masalah lah kalau masih menggunakan akuarium ini. Kan di awal-awal pindah dari kolam ke akuarium, pernah saya buat video kalau di situ saya bilang kalau ikannya ini tidak cocok di akuarium bakal saya taruh lagi ke kolam. Tapi untungnya ikan ini cocok kalau menurut saya. Jadi mungkin bakal saya teruskan progres di akuarium ini saja ya. Dan untuk pakan, untuk menaikkan warna, bar, dan juga responnya, saya juga masih mencari-cari. Untuk sampai sekarang ini ikan ini masih saya berikan pakan, berupa daging ayam ya. Mungkin kedepannya bakal saya coba eksperimen lagi, bisa mungkin ulet Jerman, ulet Hongkong, atau cacing, atau belalang, atau katak, dan lain sebagainya bakal saya coba. Tapi itu nanti di video-video selanjutnya. Dan ngomong-ngomong soal pakan, bisa dibilang ikan ini semenjak hari pertama masuk di akuarium, ikan ini udah mau makan. Ketika saya berikan makan, ikannya itu mau merespon dan mau makan ikan tersebut. Jadi bisa dibilang dari awal ikan ini masuk di akuarium, setiap hari itu saya berikan makan, tapi makannya itu juga nggak terlalu banyak, nggak sampai membuat perut ikan itu terlihat buncit. Nah seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Soalnya untuk kembali lagi menjaga kualitas air, dan juga supaya kotoran yang dihasilkan dari ikan ini tidak banyak. Takutnya kan tidak menggunakan filter, takutnya terjadi ledakan amonia itu ya. Karena cerita juga dulu pernah beberapa kali ikan yang saya taruh di akuarium, padahal airnya itu jernih, tapi ya sore dikasih makan tiba-tiba malah mati. Nah takut saya seperti itu. Nah untuk mengantisipasi itu, makanya hampir setiap hari saya sifon kotorannya, saya ganti dengan air yang baru. Dan tentunya berhubung ini adalah ikan cana, jadi yang terpenting itu adalah atasnya itu harus terbuka ya, jangan sampai tertutup. Karena ikan ini memerlukan udara luar secara langsung untuk bernafas, beda dengan ikan-ikan lain ya. Oke, mungkin sedikit ini saja video yang saya punya kali ini. Terima kasih telah menonton video di channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk mengikuti terus updatean video-video terbaru dalam channel Jarwa ini, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.